Bulan madu berdua atau bulan madu bertiga, coba bangkitkan kembali rasa-rasa kalian waktu pertama bertemu, rasa cinta, rasa sayang. Kalau saya untuk pasangan dua ini nih, pasangan muda yang saya bilang jadi panutan juga buat saya, idola saya nih pasangan dua-dua. Sebenarnya saya berharap dengan keputusan nanti mereka tidak cerai, ya, tidak cerai karena mereka ini bisa merubah apa yang nggak disuka dari suami, apa yang nggak suka dari istri, ya, apa yang nggak disuka oleh pasangan berdua, apa yang nggak suka oleh keluarga, itu bisa sebenarnya semua dirubah. Apalagi mereka kan masih umur jagung, ya. Jadi banyak bukan saya aja yang berharap, banyak juga ibu-ibu yang berharap atau anak-anak muda yang berharap semoga ini menjadi panutan. Banyak juga kan selebriti yang udah mau cerai tiba-tiba nggak cerai, ya kan? Itu yang saya berharap, semoga keputusannya ketok palunya tidak bercerai. Dan saya berharap dua-duanya bisa lebih maju lagi nih karirnya, saling dukung nih. Suami dukung istri, istri saling dukung suami. Untuk demi anak-anak dan menambah momongan. Langsung menambah momongan aja kalau nggak cerai. Karena mungkin ada tamu baru, akan ada lagi cerita baru. Akan ada romansa-romansa baru, romantis-romantis baru yang tercipta. Kalau mudah-mudahan nggak cerai ya. Tapi kalau misalnya, nauzubillah min dzalik, amin-amin, putusannya cerai, ya memang perceraian itu tidak dilarang oleh Allah. Saya tidak tahu ya, tapi katanya itu kan sebenarnya Allah tidak suka. Tapi kalau sudah tidak terpaksa, daripada dua-duanya nanti menzolimi, ya terbaiknya emang pisah gitu. Ya, kalaupun pisah nanti saya berharap tidak seperti pasangan-pasangan, ada beberapa pasangan yang saling membuka borok suami, buka borok istri. Mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan saling menjaga. Karena semua manusia punya borok. Tidak ada manusia yang nggak punya salah. Kalau kita nggak punya salah, kita malaikat. Kalau kita salah semua juga, kita adalah iblis. Kita adalah manusia pertengahan, ada salah, ada benar, ya, karena kita manusia. Setiap hari pun kita pasti melakukan salah dan benar. Jadi tidak membuka aib masing-masing. Kasihan ada anak di situ. Kalau kita membuka aib mamanya, kita ingat anak kita. Kalau kita membuka aib papanya, kita ingat anak kita. Karena jejak digital itu yang akan dilihat oleh anak saat dia nanti dewasa. Tumbuh kembangnya akan berpengaruh. Karena jujur ya, saya, anak kandung saya mempunyai mamah doang, papahnya kan udah nggak ada. Beda pertumbuhannya dengan ponakan saya yang punyai dua. Ada kepincangan, bagaimanapun juga nggak bisa dipungkirin. Sebanyak-banyaknya pun kita memenuhi materi buat dia, tetap ada kepincangan di situ. Beda dengan orang yang masih ada dua, karena dia akan lebih seimbang. Pertumbuhannya pasti, bagaimanapun pasti beda dengan anak-anak yang pertumbuhannya orang tuanya lengkap. Ya, aku makanya berharap banget. Aku sih sebenarnya nggak mau yang bilang keputusan cerai itu, nggak mau. Ini adalah aku berharap untuk tidak cerai, ya. Ya, kalau misalnya tidak cerai, cobalah kembali. Kalian bulan madu berdua atau bulan madu bertiga, coba bangkitkan kembali rasa-rasa kalian waktu pertama bertemu, rasa cinta, rasa sayang, bangkitkan kembali. Semoga ada keharmonisan rasa-rasa yang baru gitu. Itu penting banget sih buat kayak merecovery, mengulang gitu, jauh lebih baik gitu. Ya, mudah-mudahan orang tua juga, keluarga juga saling mendukung untuk tidak berpisah. Saling mendukung, ya kita berdoalah untuk saling mendukung. Mudah-mudahan ketok palunya mereka masih bersatu, masih suami istri, masih menjadi papa dan mamahnya si cantik. Gitu aja sih menurut aku ya. Aku berharap ya, saya, Ria, juga Rian ya, kalian namanya sudah jodoh, sudah bagus banget, namanya juga harmoni juga. Semoga kalian adalah jodoh dunia akhirat. Itu yang kita harapin sih. Udah, nggak bisa karena keputusan ada di mereka. Kita hanya bisa berharap. Bercerai, itu kan juga banyak para artis ya kan hubungannya bercerai tapi masih rukun, biarpun dia pada punya pasangan masing-masing, contohnya kayak Anang, kayak Pasha Ungu. Harusnya gimana Bu? Memang harusnya kayak gitu? Ya, kalau misalnya pun terpaksa putusannya memang amit-amit cerai, ya kita juga bisa lihat kan contoh-contoh senior kita banyak ya yang bercerai tapi tetap bersama membesarkan anak, bersama dalam memantau tumbuh kembangnya anak. Juga jangan saling musuh
saling tetap komunikasi. Ini bagaimana anakmu, ini bagaimana, tetaplah kalau memang keputusannya bercerai. Jadi jangan putus komunikasi, jangan miskomunikasi, karena bagaimanapun juga untuk tumbuh kembangnya anak. Banyak juga pasangan yang terpaksa bercerai tapi mereka sampai besar sama-sama membesarkan anak, sampai punya cucu juga gitu kan. Jadi saya berharap sih begitu, semoga bisa mencontoh pasangan-pasangan senior yang sudah bercerai tapi tidak memutuskan komunikasi hanya untuk demi anak gitu ya. Dan semoga mendapatkan pasangan baru yang juga mengerti gitu ya, yang paham bahwa ini punya anak bawaan gitu, akan lebih baik gitu untuk anak juga sih. Amin amin gitu ya, mudah-mudahan ya. Walau alam ya. Kami ibu cerita lihat sama yang merasa miris dan merasa sedih. Penampilan saya lihat itu agak miris dan agak sedih di wajah Pak Ricis. Kenapa? Ya, sekarang gini loh Mas, Ricis ini juga perlu saya rasa penuh juga dengan ini ya, problem hidup lah dalam diri dia sendiri ya. Gua mau cerai, pas ingat loh, kalau kita mau cerai, saya aja ditinggal suami, kalau saya kuat, tapi kalau udah mengenai orang nanya anak, langsung berlinang air mata sendiri loh. Dengan sendirinya akan bercucuran. Kalau kalian nggak pernah merasa suaminya ditinggal suami, itu yang membuat Ricis tuh sedih. Mungkin satu pihak mungkin sudah nggak bisa selamatkan lagi, tapi satu pihak kalau orang menanyakan gimana kabar anakmu, itu akan berjatuh terus. Itu mungkin sampai setahun 2 tahun tetap itu, nggak mungkin bisa dipungkirin. Akan menangis dengan sendirinya kalau bisa mengingat anak, apalagi kalau ke mall, ngelihat orang ada anaknya, ada bapaknya, ada mamanya, kita akan miris, akan sedih banget. Di saat lagi anak nanya, papa mana kok nggak pulang-pulang, itu jauh di sini loh. Langsung ini dengan ini, tanpa koordinasi lagi langsung air mata keluar. Itu udah saya alamin. Gitu. Saya alamin waktu orang suami saya meninggal. Orang nanya anak aja saya nangis. Karena orang lihat orang ke mall ada bapaknya saya nangis. Mengambil rapor ada orang tua yang komplit saya nangis. Itu nanti akan dialamin. Makanya aku paling kalau bisa jangan pisah, jangan cerai. Makanya buat pasangannya aja kalau mau. Tapi ini mereka pasangan yang harmoni, pacaran juga kan. Tapi udahlah, kehendak Allah bilang apa. Tapi kalau bisa jangan ada kata cerai gitu. Jangan. Kalau masalah perjalanan memang dikarenakan maut, itu memang sudah takdir Allah. Iya. Nah, sebenarnya segini aku pikirnya gini. Aku cerai karena maut. Sama orang cerai yang masih ada lakinya, cerai hidup ya, agak lebih beruntung loh cerai hidup. Karena dikala anaknya lagi nakal, dia bisa telepon lakinya, tuh anakmu gimana tuh, gini, masih beruntung lah. Tapi kalau kita yang tinggal meninggal, kita mau nelpon kemana? Baik buruknya anak kita yang tanggung. Tapi kalau masih ada komunikasi dengan suami kita, masih hidup, cerai meninggal, masih enak. Suami kita bisa negur anak kita, kamu jangan kayak gitu, kasihan mama kamu. Dan kalau kita yang orang tua tunggal, diambil Allah, bagaimana? Sama siapa kita? Mau ke kuburannya nangis? Mau minta tolong sama siapa? Gitu. Ya masih mending yang cerai hidup, masih mending, masih bisa. Di bahasanya mendingan bapak kalak atau bapak kandung sendiri daripada ibu tiri atau bapak tiri dong. Gak ada yang bagus. Ibu-ibu sampu, bapak sampu tuh ya kalau bisa janganlah. Kecuali Tuhan yang memisahkan, Allah yang memisahkan. Kalau misalnya hanya, saya bilang tidak ada sempurnanya manusia. Kita memandang suami kita nggak sempurna, kita pun tidak sempurna. Mana ada yang sempurna manusia ini gitu loh. Kalau kita mau sempurna, itu miliknya Allah. Kesempurnaan itu hanya miliknya Allah. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kita melihat suami kita banyak kekurangan, kita pun dilihat orang banyak kekurangan gitu loh. Kita interpretasi diri kita sendiri, ngaca diri sendiri. Tidak ada manusia sempurna. Kesempurnaannya milik Allah. Jadi saya rasa kalau kita saling mengerti lah kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing gitu loh. Karena kalian nggak ngerasa ya begitu diputuskan sama Allah perkawinan, aduh. Kalau mikir, kalau masih hidup suami saya, mungkin sampai mati pun saya nggak mau pisah. Kasihan anak, udah jauh banget perkembangannya dengan orang yang orang tuanya komplit. Ini buat kalian juga pasangan muda ya, jangan ada kata pisah deh. Kita, apalagi kalau udah punya anak ya, pikirkan ini nih, masa depan anak kita beda dengan orang yang komplit orang tuanya. Anak kita kasihan banget.
Karena saya merasa. Oh. Jadi kalau jangan mau diputus sidang, jangan mau diputuskan oleh pengadilan. Allah kalau bisa satuin kembali, apapun kekurangan kelebihan, nikmati. Banyak orang yang udah bercerai bisa nyatu lagi kok. Nikmati kelebihan kekurangan masing-masing, sadari kelebihan kekurangan masing-masing. Kita juga banyak kekurangan di diri kita. Jadi kita juga sehebat-hebatnya perempuan tetap butuh laki-laki. Sehebatnya laki-laki juga butuh perempuan. Tidak ada laki-laki hebat tanpa perempuan yang hebat. Tidak ada perempuan yang hebat tanpa laki-laki yang hebat. Itu adalah sudah takdirnya gitu. Laki dan perempuan itu adalah pasangan. Yang tunggal itu, yang maha tunggal itu hanya Allah. Manusia itu semua butuh pasangan. Itu aja sih. Kalau Haji Ustadz, maaf ya, setaunya saya itu